Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Renda dari kelas Informatika 23 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi dan probabilitas. Oke. Di sini di hadapan kita ada sebuah tabel data yang berisi kurang lebih 100 angka. Nah, untuk di sini pertama kita lakukan adalah mencari nilai maksimum dari nilai tabel pada tabel di atas. Oke. Bagaimana caranya? Pertama di sini kita ketik max dari jumlah data yang ingin kita jumlahkan. Berapa nilai paling tertinggi dari data pada tabel distribusi. Bisa dilihat di sini data maksimum dari tabel di sini yaitu 50. Kemudian kita mencari nilai minimumnya dengan perintah atau dengan komen min. Kemudian kita blok data dari tabelnya, tabel distribusi, kemudian kita enter. Oke. Kita sudah mengetahui nilai atau batas minimum dan maksimum dari tabel distribusi. Kemudian kita menjumlahkan berapa banyak dari data yang ada pada tabel distribusi. Caranya bagaimana? Pertama kita ketikkan count, kemudian blok semua data pada tabel distribusi. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan dari yang pertama maksimum dari tabel, nilai maksimum dari tabel, kemudian nilai minimum, dan kemudian nilai keseluruhan dari tabel di sini. Oke. Selanjutnya kita membuat sebuah data tabel distribusinya. Nah, di sini kita sudah tahu batas dari minimum hingga maksimumnya, yaitu batas minimumnya 30 dan maksimumnya itu 50. Oke, langsung saja di sini kita ketik aja 30 bilangan bulatnya. Kemudian kita drag saja untuk mempersingkat waktu, kita drag ke bawah hingga mencapai 50. Oke, nah, setelah kita mendapat nilai X nya, kemudian kita mencari nilai frekuensinya. Bagaimana cara mencari nilai frekuensinya? Yaitu menggunakan perintah countif, kemudian datanya. Nah, kemudian nilai dari X nya. Nilai dari X nya. Nilai berapa yang ingin kita cari? Di sini kita mulai dari nilai 30. Kemudian kita enter. Ada 5. Di sini ada 5. Untuk agar mempersingkat waktu, kita drag saja ke bawah. Sedikit kesalahan ya, teman-teman. Mungkin di sini kita berikan dolar agar memblok tabelnya tidak ikut ke drag. Oke. Kita berikan dolar di setiap awalannya. Oke. Nah, langsung kita drag. Oke, di sini kita sudah mencari nilai frekuensinya menggunakan rumus countif. Kemudian kita menjumlah apakah benar jumlah dari seluruh datanya itu ada 100 data. Di sini kita ketik aja total. Kemudian di sini menggunakan rumus sum. Kita menggunakan rumus sum agar menjumlahkan semua datanya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, data count data di sini dengan jumlah data dari frekuensinya itu sama, 100. Kemudian kita mencari Px-nya atau probabilitasnya. Nah, di sini agar kita tidak perlu ngetik, tinggal kita copy aja nilai X-nya. Copy, kemudian kita pastekan saja. Oke. Nah, untuk mencari nilai Px-nya, kita hanya perlu membagi nilai dari nilai X-nya dibagi nilai totalnya. Oke. Nah, seperti itu. Agar nilai total ini tidak bergeser ke bawah, kita tambahkan dolar pada n-nya.
Oke, seperti ini kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah ditemukan nilai dari px-nya. Nah, di sini agar tampilnya lebih menarik, kita kasih border dulu. Di setiap anunya dikasih border dulu. Oke. Border. Nah, seperti ini untuk mencari tabel distribusi dan probabilitasnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencari binominal. Oke. Nah, di sini saya memiliki sebuah soal yang dimana soalnya itu berbunyi sebuah perusahaan memiliki 10 mesin dan diketahui bahwa probabilitas sebuah mesin mengalami kerusakan dalam sehari adalah 0,2. Berapa probabilitas bahwa tepat 3 mesin mengalami kerusakan dalam sehari? Seperti yang kita tahu, di sini kita membutuhkan yang namanya K, kemudian N, dan kemudian P-nya. K ini apa? K ini adalah berapa probabilitas mesin atau kemungkinan dari mesin itu mengalami kerusakan dalam sehari. Di sini kita ketik aja 3. Kemudian N-nya adalah banyak mesinnya, yaitu 10. Kemudian P-nya adalah 0,2. Oke. Untuk mencari binominal, kita menggunakan rumus binom dis, kemudian nilai dari 3K, kemudian N, dan kemudian P-nya. Kita tutup. Nah, oke. Terjadi sedikit kesalahan. Oke, kita false dulu ya. Oke, terjadi kesalahan sedikit. Kita ulang ya. Pertama sama dengan, kemudian binom dis, kemudian nilai K, kemudian nilai 10, kemudian nilai 2-nya. Kemudian kita false. Oke, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita setelah menemukan binominal dari soal sebuah perusahaan ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut kepada Poisson. Hampir sama, karena di sini kita menggunakan Excel, kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk menghitung semua. Karena saya sedikit tidak suka dengan hitung-hitungan, jadi dengan adanya Excel ini saya sedikit senang untuk membahas ini. Oke. Di sini ada sebuah soal, sebuah restoran menerima rata-rata 5 pelanggan per jam. Nah, berapa probabilitas bahwa restoran tersebut menerima 7 pelanggan dalam 1 jam? Oke. K ini, di sini ada K. K ini adalah jumlah kejadian. Jumlah kejadian yang dimana jumlah kejadian ini adalah kita masukkan aja 5. Kemudian restoran tersebut menerima 7 pelanggan dalam 1 jam. Ini rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 5. Kemudian jumlah kejadiannya itu adalah 7 ya, maaf ya, 7. Oke. Di sini untuk mencari Poissonnya tinggal kita ketik sama dengan Poisson dis, kemudian nilai dari 7 dan 5, kemudian false, kemudian kita enter. Nah, di sini nilai Poisson dari sebentar ya, false. Dari kasus sebuah restoran menerima rata-rata pelanggan per jam 5 pelanggan per jam. Oke. Mungkin sekian materi tabel distribusi, kemudian binominal, kemudian ada Poisson pada materi distribusi dan probabilitas. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.